Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu bab yang menarik banget nih. Bab 12 dari materi Anda, judulnya Layar Tanpa Batas. Betul. Kita bakal lihat gimana dunia video itu berubah drastis. Dulu kan kita cuma punya sedikit saluran TV, pilihannya ya itu aja. Iya kan? Sekarang, dengan internet, wah pilihannya kayak nggak ada habisnya. Nah, tujuan kita hari ini mau coba ngertiin gimana sih distribusi digital ini mengubah cara kita nonton. Dan apa artinya buat Anda semua? Ingat nggak sih, dulu nungguin jam tayang acara favorit di TV. Bandingin sama sekarang, tinggal klik aja. Yuk deh kita berdawaran. Oke, jadi fokus utama bab ini sebetulnya adalah gimana batasan-batasan fisik penyiaran yang lama ya, kayak jumlah saluran TV atau layar bioskop yang terbatas, itu didobrak sama platform digital. Nah, inilah yang kemudian menciptakan apa yang disebut di materi Anda sebagai layar tak terbatas. Semacam metafora lah ya buat kelimpahan konten video sekarang. Oke. Bab ini kan mulainya ngingetin kita soal kendala zaman dulu ya. Saluran TV cuma sedikit, terus jadwalnya kaku banget. Belum lagi biaya buat nayangin konten itu mahal. Betul. Jadi, cuma sedikit banget konten yang bisa lolos sampai ke kita. Kayak ada tirani jadwal gitu ya, kita yang harus nurut sama TV. Persis. Dan internet datang meruntuhkan semua itu. Platform digital nawarin ruang penyimpanan sama distribusi yang ya bisa dibilang nyaris tanpa batas. Itu dia kuncinya ya. Iya, di situ bedanya. Antara ekonomi atom yang fisik itu sama ekonomi bit yang digital. Khususnya soal biaya distribusi seperti yang disinggung materi Anda juga. Gimana tuh bedanya? Gampangnya gini, ngirim konten video digital itu biayanya hampir nol buat tiap penonton baru. Bandingin sama biaya cetak DVD atau siaran pakai satelit. Mahal kan? Wah, jauh banget ya. Ini benar-benar mengubah peta permainan industri video. Pantesan kontrasnya kerasa banget ya. Materi Anda kan nyebutin jumlah konten video yang dibikin tiap tahun itu jutaan jam. Banyak banget. Jutaan jam? Iya. Tapi yang bisa kita tonton lewat cara lama, kayak DV atau mungkin dulu kaset atau DVD, cuma seuprit aja gitu. Malah ada poin menarik tuh, katanya TV itu unik karena seringkali kayak membuang konten premiumnya abis tayang. Betul. Sayang banget kan? Sayang banget rasanya. Nah, kekosongan ini, celah ini yang kemudian diisi sama sumber-sumber video alternatif. Muncullah pemain-pemain baru. Seperti apa tuh contohnya? Ya, ada agregator video web kayak Google Video dulu, terus jaringan P2P kayak BitTorrent, ada video di iTunes, sampai platform yang super spesifik buat pasar niche. Oh, yang di materi itu disebut Barrio 0305 buat musik reggaeton? Iya. Nah, itu contohnya. Ini semua melayani yang namanya long tail atau ekor panjang permintaan video. Konten yang mungkin penontonnya nggak massal, tapi ada dan setia. Akibatnya, garis antara yang bikin konten profesional sama amatir jadi makin kabur ya. Banget, tipis banget. Contohnya kayak acara video online Tiki Bar TV yang disebut di materi itu kan, penontonnya bisa ratusan ribu. Udah nyaingin acara TV kabel biasa zaman itu. Iya, artinya konten buatan pengguna atau user-generated content sekarang punya panggung sendiri. Gampang banget nemuin audiensnya. Implikasinya gede juga ya ke kebiasaan nonton kita. Kita geser drastis dari yang tadinya nonton pasif, nunggu jadwal, sekarang jadi aktif milih. Mau nonton apa, kapan aja, bisa. On demand. Bener. Bisa nonton maraton seharian kalau mau ya. Haha, iya. Dan format kontennya juga jadi berubah. Nggak harus kaku 30 menit atau 60 menit kayak slot TV. Oh iya ya. Bisa jadi pendek banget buat ditonton di HP sambil nunggu misalnya. Atau sebaliknya bisa jadi panjang banget buat bahas topik mendalam. Lebih fleksibel. Ini jadi inget soal revolusi VCR dulu deh yang dibahas juga kan. Ah, iya, VCR. Industri film kan dulu panik banget tuh, takut pembajakan di mana-mana. Tapi malah lahir pasar baru yang gede banget, video rumahan. Betul sekali. Pelajarannya jelas di situ. Seringnya kalau pilihan makin banyak dan akses makin gampang, orang malah jadi konsumsi lebih banyak, bukan malah berhenti. Menarik. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, layar tanpa batas ini bukan cuma soal pilihan video jadi banyak aja ya. Bukan cuma itu. Tapi ini soal di mana struktur lama industri media itu dibongkar, audiens jadi terpecah-pecah ke minat yang lebih spesifik, tapi di sisi lain, kita jadi punya pengalaman nonton yang lebih personal, lebih beragam.
Iya, materi Anda kan menyebutnya pergeseran dari budaya massa yang seragam, jadi semacam banyak budaya paralel yang masif. Istilahnya menarik tuh. Keren istilahnya. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya kembali ke Anda yang mendengarkan nih. Iya, gimana semua perubahan ini Anda rasakan di kebiasaan nonton sehari-hari? Apakah Anda jadi lebih sering nyari konten-konten spesifik yang mungkin dulu susah banget ditemuin? Atau mungkin saking gampangnya akses sekarang, Anda malah ngerasa jadi nonton lebih banyak secara total. Video ke seluruh dunia, biayanya murah banget lagi. Iya juga ya. Cuma modal HP kadang udah bisa. Nah, kalau udah gitu, apa dong arti penyiaran atau broadcasting di zaman sekarang? Jangan-jangan nih kita semua dengan cara kita masing-masing udah jadi penyiar juga. Wah, Sesuatu untuk kita renungkan bersama mungkin.